Shalom. Iya, saya senang sekali untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa tiap pagi, dan di gereja kami memang kami juga mengadakan doa setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Tapi akademi luar biasa. Kita akan dengar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini, luar biasa. Kita di posisi yang berbeda-beda. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar Indonesia. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca bersama-sama. 3, 4. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu sekalian, saat-saat ini ada ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa mukjizat sudah berakhir. Secara kognitif, secara pengetahuan, secara logika, secara pikiran, kadangkala menurut saya alasan mereka okelah, satu sisi masuk logika bahwa mukjizat itu diadakan oleh Tuhan melalui pelayan-pelayannya para rasul untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi mukjizat itu hanya berlaku di zamannya waktu itu. Setelah firman Tuhan dijadikan satu, dalam arti kata menjadi sebuah Alkitab, maka cukup untuk mengerti firman Tuhan itu yang utama, memahami firman Tuhan itu yang utama, dan mukjizat sudah selesai. Itu tidak dibuat lagi karena alasannya bahwa kalau memang mau beriman sungguh, ya melalui pemahaman Alkitab itu. Jadi diutamakan memahami Alkitab lebih penting daripada untuk mengalami mukjizat itu sendiri. Satu sisi saya berpikir, okelah, kita memang harus memahami firman Tuhan, mempelajari dan memahami firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tapi sisi yang lain, kalaupun mukjizat itu Tuhan akan berikan kepada manusia melalui, nah ini yang menarik pada pembacaan ayat kita, di sana melalui kita, karena Alkitab Yesus sendiri ini ya yang berkata bahwa pada kalimat yang terakhir Matius 17 ayat 20, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itu kata bagimu itu huruf M-nya itu huruf kecil. Jadi M-nya itu huruf kecil, bagimu. Berarti ini ucapan Yesus yang dikatakan kepada murid-muridnya. Konteks ayat ini adalah ada orang yang waktu itu mengalami, boleh dikatakan ada seorang anak ini sakit ayan ya, dan sangat menderita. Nah, anak yang sakit ayan dan menderita ini pernah suatu saat dilayani oleh murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Nah, Yesus waktu itu kedatangan atau didatangi atau dibawa
kepada Yesus, seorang yang sakit ayan ini. Dan Yesus menyembuhkannya dengan cara yaitu mengusir kuasa-kuasa kejahatan atau mengusir setan, katakanlah demikian. Dan suatu saat akhirnya ketika pengusiran itu terjadi dan setan itu keluar, maka anak ini disembuhkan. Nah, ketika anak ini disembuhkan dari sakit ayannya, ada sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu bahwa mengapa kok murid-murid Yesus tidak bisa melakukannya? Mengapa? Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa karena kamu kurang percaya. Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali dengan, saya berkata bahwa Akademi Alphons Academy ini adalah sebuah gerakan untuk menyatakan, memberitakan, menyebarkan Injil Kristus. Dan dengan tanda kutip gagah, berani, dan kuatnya kita, semangatnya kita, dalam kurung kalau tulisan itu ya, yaitu dengan tidak disertai kesombongan, tetapi ketaatan yang mutlak untuk memberitakan Injil. Saya sangat senang sekali tentang kegerakan ini karena bukan sekedar sebuah kegerakan untuk ingin memperkenalkan Yesus, menyebarkan berita Injil kepada banyak orang lintas benua. Saya sangat senang sekali bukan sekedar ada keinginan untuk menyampaikan berita ini, tetapi kalau dalam bahasa listrik, ya, kabel listrik, itu bukan sekedar menyambung saluran-saluran kabel listrik itu ke suatu tempat, tetapi di dalam kabel listrik itu ada massa, ada alirannya, ada arusnya. Jadi ada arus listriknya. Nah, ini yang utama. Saya dapat menangkap pertama kali mengenal, jujur aja saya mengenal Pak Vincent ini dari grup WA. Nah, suatu saat hal yang menarik adalah yaitu ketika beliau ada diskusi dengan seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah ya, di grup WA itu. Lalu rupa-rupanya ada satu orang di pihak yang lain, seorang hamba Tuhan yang saya kenal juga, si hamba Tuhan ini udah kenal juga dari 20 tahun yang lalu, waktu dia masih muda, belum jadi hamba Tuhan, mengenai soal semangatnya Pak Vincent memberitakan Injil, serta temannya juga yang mengebu-ngebu lalu memberikan data-data mengenai kekuatan Tuhan, yaitu soal kesembuhan. Tapi dilihat dari sudut oleh hamba Tuhan ini yang masa mudanya saya kenal. Ya, saya kenal sekali anak muda ini dari sudut sepertinya dilihat katanya menyombongkan diri. Sebenarnya enggak. Ketika seseorang dipakai Tuhan, sekali lagi seseorang dipakai Tuhan untuk menyatakan, dipakai Tuhan menyatakan adanya mukjizat itu, katakanlah sakit lalu sembuh, buta melihat dan sebagainya, itu dasarnya adalah yaitu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bukan sekedar menyatakan kegagahan bahwa mereka dapat melakukan mukjizat. Dijauhkanlah kiranya suatu pemahaman bahwa kita demo, mau menyatakan demo bahwa
ini loh, ya ini loh bahwa Allah itu hebat di dalam saya. Bukan, tetapi memang Allah memakai kita untuk menyatakan mukjizat itu sedang dan selalu ada kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika murid-muridnya bertanya kenapa kami tidak bisa lakukan hal itu, Yesus berkata karena kamu kurang percaya. Ya, kalau kamu berkata kepada gunung bahwa gunung itu pindah, maka akan pindah. Walaupun imanmu sebesar biji sesawi. Dan saya sangat-sangat tertarik, gemetar setiap membaca kalimat ayat ini, kalimat yang terakhir. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu sekalian, yang hadir sekarang ini, entah yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya, mendoakan seseorang sembuh secara melampaui akal pikiran, ataupun yang hadir di sini adalah yang katakanlah memiliki persoalan kelemahan, baik itu kelemahan fisik maupun kelemahan-kelemahan yang lain, yang di dalamnya Tuhan akan bekerja menyatakan mukjizat itu akan terjadi, maka saya berkata kepada saudara semua, baik yang akan dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan menumpang tangan, mendoakan ya secara online ini untuk orang yang punya kelemahan baik fisik maupun yang lain, termasuk yang bermasalah fisik ataupun yang lain, bahwa kita sama-sama akan dipakai oleh Tuhan untuk bekerja sama menyatakan, sekali lagi, menyatakan mukjizat itu sedang berlangsung dan memang ada. Nah, ini perlu adanya kerjasama baik yang akan dipakai oleh Tuhan mendoakan ataupun saudara sebagai objek yang didoakan. Hari ini ingin saya katakan bahwa ini akan ada sebentar lagi ya. Sebentar lagi, jangankan sebentar lagi. Mungkin ketika saya menyampaikan suara Tuhan ini, sudah dan sedang terjadi mukjizat itu. Nah, sekarang kuncinya adalah yaitu percaya. Percaya. Baik yang sebagai subjek dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sakit, ya, kelemahan fisik maupun memiliki masalah selain fisik yaitu jiwa, pemikiran, karena si orang ayan ini untuk disembuhkan Yesus mengusir setan. Ya, jadi ada penyakit yang bukan karena fisiknya lemah itu karena virus, bakteri, dan sebagainya. Tapi bisa juga karena ada kuasa kejahatan yang ada dalam dirinya. Nah, untuk kasus-kasus orang yang sakit akibat kerasukan setan, jadi setannya itu yang harus diusirnya, baru masalah selesai. Tapi bisa juga ada yang kelemahan fisik karena virus dan sebagainya, Tuhan akan menjamah melalui siapa. Nah, ini yang penting. Ini yang penting bagi yang mendengar semuanya. Tuhan akan memakai ternyata bukan hanya subjek atau kita hamba Tuhan yang mendoakan saudara-saudara yang sakit, tetapi yang sakit itu sendiri harus memiliki minimal sebiji sesawi. Walaupun imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau berkata kepada gunung dan gunung itu akan pindah. Sekali lagi tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi ada kerjasama. Kalau seorang orang subjeknya, misalnya hamba Tuhan yang mendoakan, itu memiliki iman yang besar, tetapi yang bersangkutan atau objeknya itu
adalah tidak percaya, maka tidak akan terjadi mukjizat itu. Tidak bisa terjadi mukjizat itu. Ini satu pemahaman yang penting. Ya, mengapa? Kalau hanya subjeknya saja yang memiliki iman yang kuat, tetapi objeknya itu tidak membuka diri, minimalah membuka diri, meyakini bahwa Allah itu mampu lakukan segala perkara, maka itu tidak akan terjadi. Karena kalau itu terjadi, akan masuk sebuah pemahaman bahwa subjeknya yang hebat. Ya, orangnya itu yang hebat, bukan Tuhannya yang memakai subjek itu yang hebat. Jadi saudara-saudara, unsur iman ini penting untuk dimiliki oleh baik yang subjek, hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, yang sakit, orang-orang yang hadir saat ini secara online, maupun orang-orang yang sakit yang ada di online ini mendengar firman Tuhan ini dan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini harus dua-duanya memiliki apa? Memiliki iman minimal sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, sangat-sangat kecil. Sekecil apa kita ambil bolpen atau pensil, lalu kita membuat titik. Ketika kita membuat titik itu sendiri, maka apa yang terjadi? Disitulah kira-kira biji sesawi itu volumenya atau besarnya. Jadi sebenarnya iman itu bukan soal besar atau kecilnya, tetapi iman itu adalah masalah kita ini. Alkitab bilang, Yesus berkata, bagus sekali, bukan tidak percaya, ya, tapi kurang percaya. Nah, masalahnya adalah yang saya pikirkan, saya renungkan, kurang percaya. Apanya yang kurang? Bukan soal besar atau kecilnya iman, tapi ternyata kata kurang percaya di sini berarti orang sudah percaya, tetapi tinggal kliknya yang kurang. Yaitu apa? Tindakan. Artinya begini, mukjizat itu sudah disediakan. Istilahnya begini, kita lapar. Nah, makanan itu sudah ada di depan. Ya, sudah ada di depan di meja kita. Sekarang tinggal kita melangkah ke meja itu, kita ulurkan tangan mengambil makanan itu dan memasukkan makanan itu ke mulut. Bukan sekedar, oh puji Tuhan, Tuhan saya lapar. Lalu ada makanan di depan kita, Tuhan aku lapar. Lalu Tuhan kirimkan malaikatnya untuk mengambil makanan itu, memasukkan ke mulut kita. Bukan itu. Tapi kita yang bertindak. Ingat, ada orang yang sakit kusta. Dan Yesus berkata, sana pergilah ke imam. Mereka punya tindakan percaya. Belum sampai ke imam, itu mereka sudah disembuhkan. Ini sebuah tindakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini, satu yang paling penting, sebagai subjek hamba Tuhan yang mendoakan, harus memiliki memiliki iman, kepercayaan bahwa mukjizat itu sedang dan terus terjadi kapanpun sampai sekarang. Bukan mukjizat itu terjadi hanya di zamannya Yesus ataupun di zamannya para rasul. Bukan. Jadi hamba Tuhan yang akan mendoakan meyakini, dan sekali lagi bukan saja meyakini, tetapi ada setrumnya itu arus kalau listrik itu ya.
Jadi ketika kita sedang mendoakan seseorang, seperti istilahnya kita itu ada setrumnya. Kalau Anda pegang kabel yang tidak ada arus listriknya, tidak jadi masalah. Tapi ketika kita memegang kabel yang ada arus listriknya, begitu menyentuh, ada sentuhan yang luar biasa. Nah, saya suka dengan pelayanan Artos Academy karena kabelnya itu bukan sekedar kabel biasa, ada muatannya, ada arusnya, yaitu api Roh Kudus itu. Nah, hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan sebentar, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, ya itu keyakinan yang penuh, sekali lagi keyakinan yang sungguh-sungguh dan penuh, itu seperti sebuah kabel yang ada muatan arus listrik. Ketika saya dan saudara, hamba Tuhan di sini, mendoakan orang lain, mendoakan objeknya, itu ada sesuatu sengatan yang luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang sakit, yang saat ini minta didoakan, yang saat ini hadir dalam acara doa online ini, maupun ya sekali lagi maupun ini yang menarik sekali, orangnya tidak hadir, ya, tapi kita mendoakan sungguh-sungguh dan puji Tuhan orang ini karena keterbatasannya tidak hadir secara fisik online, tapi secara roh dan hati dia punya kepercayaan dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan menjamahnya. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Jadi sekali lagi memiliki iman yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh bahwa mukjizat itu sedang dan akan terjadi. Yang kedua yang penting bukan saja memiliki iman yang sungguh-sungguh, kita bertindak dalam arti kata bertindak di sini bukan sekedar percaya orang itu akan sembuh. Bukan saja percaya bahwa orang itu saya doakan akan sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan, tetapi bertindak dengan mendoakannya. Sedangkan yang sakit itu bertindak mau didoakannya. Dan ingat, kamu kurang percaya, kata kurang di sini, kurang apa? Bukan besar kecilnya iman, tapi sebuah tindakan. Tindakan untuk membuka hati kita, pikiran kita untuk dikuasai oleh Allah yang unlimited, tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas kekuatannya, unlimited. Dia mampu lakukan segala perkara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang hadir, baik yang subjek yang mendoakan maupun objek yang didoakan, hari ini akan ada pesta mukjizat. Sekali lagi, pesta mukjizat itu akan terjadi kalau, sekali lagi, kalau ada unsur percaya yang sungguh-sungguh dan sebuah tindakan untuk merasakan, melihat, dan mengalami mukjizat itu. Selama kita hanya percaya, tidak ada tindakan untuk membuka hati kita menerima mukjizat itu, tindakan membuka pikiran kita bahwa mukjizat itu masih dan sedang berlangsung, tindakan untuk si objek minta didoakan dan membuka diri untuk didoakan, serta si subjek sungguh-sungguh mendoakan, maka hari ini saya sangat yakin, ya, sekian menit ke depan, sekian jam ke depan, kita akan mengalami dan merasakan, dan itu dapat dinyatakan atau dapat bahasa Indonesia signifikan itu dapat dinilai, dapat dibuktikan bahwa
mukjizat itu terjadi. Dengan apa? Nah, Bapak Ibu yang objek sedang didoakan, kalau mengalami sentuhan Tuhan, ya berterima kasih dengan bersaksi. Misalnya yang 10 orang kusta ini punya tindakan, dia pergi ke imam, belum nyampe ke imam untuk diperiksa bahwa dia sudah sembuh. Karena zaman dulu itu ya, kalau ada orang sakit kusta, yang menentukan orang sakit kusta sembuh atau tidak adalah seorang imam. Maka ketika mau ke sana dan sedang menuju ke sana, lalu mereka sembuh, cuman satu dari 10 orang balik kepada Yesus untuk berterima kasih. Mana yang 9 itu? Bapak Ibu sekalian, ketika kesaksian-kesaksian mukjizat itu terjadi, jujur sekali lagi jujur, kalau saya baca di grup, membaca di WA pribadi ataupun apa, ketika membaca sebuah testimoni atau kesaksian orang yang sakit sembuh, orang yang tadinya suam-suam kuku dikuatkan dan sebagainya, itu juga sebuah mukjizat ya. Saya tidak punya dasar pemikiran bahwa ini seseorang sedang sombong, seseorang sedang angkuh, seseorang sedang menyatakan ini loh hebatnya. Oh enggak, sama sekali enggak. Justru saya jujur ya, Tuhan paling tahu, di dasar hati dan pikiran saya adalah saya memuliakan Tuhan. Memang mukjizat sedang berlangsung. Dan ini yang bahayanya. Mohon maaf. Ini enggak banyak tapi ada. Sekali lagi, ini enggak banyak tapi ada. Kita seperti Gehazi. Ya, ingat cerita Gehazi, yaitu ketika tuannya atau nabi ini satu saat menyembuhkan Naaman, dipakai Tuhan ya, sekali lagi dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Lalu Naaman itu memberikan persembahan. Sekali lagi, nabi ini nggak mau terima. Tapi Gehazi mikir, sayang sekali ini. Oh nggak mau terima, diam-diam akhirnya menerimanya. Nah masalahnya kenapa Gehazi sekali lagi? Mengapa Gehazi lalu mendapatkan penyakit yang seperti Naaman sakit? Intinya adalah bukan menerima hadiah itu. Bukan. Tetapi ketidakjujuran dari Gehazi ketika ditanya oleh tuannya nabi itu. Intinya adalah di situ ketidakjujuran. Maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang melayani suatu pelayanan dan Tuhan memakai kita melakukan sesuatu yang melampaui pikiran dari pelayanan itu, lalu kita mendapatkan berkat dari pelayanan itu bukan sesuatu yang dosa. Tuhan bisa memakai cara ini untuk memberkati kita. Tetapi hati-hati adalah bahayanya yang pertama, akhirnya menggunakan pelayanan ini untuk kepentingan pribadi secara materi. Yang kedua, ketidakjujuran. Artinya ketidakjujuran ketika tuannya nanya. Ya. Nanya gimana? Padahal dia menyimpan apa yang diberikan oleh Naaman itu. Jadi menurut saya, ketika hamba-hamba Tuhan melayani dan mendapatkan berkat dari pelayanan, ketika si objek ini dilayani lalu berterima kasih dengan memberikan berkat,
itu adalah sesuatu kewajaran, tetapi harus hati-hati sikap hati kita bahwa kita melayani, kita mendapatkan kuasa dipakai Tuhan menyembuhkan. Ya, sekali lagi tidak ada yang mustahil bagimu. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luas, peluang yang sangat luas untuk kita dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan adanya kesembuhan. Sekali lagi, ketika kita mempraktekkan ini sesuatu yang luar biasa, lalu mendapatkan efek. Efek itu bisa berkat atau yang lain, pujian ya, bisa pujian, bisa berkat secara materi. Karena kita dipakai Tuhan, maka yang paling betul sikap hati kita tetap rendah hati. Tetap punya pikiran bahwa kita cuman alat, bukan kita yang hebat. Nah, karena kita alat, kembali lagi, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita kembalikan sebagai ucapan syukur. Sedangkan yang objek yang merasa betul-betul mengalami mukjizat itu, mempersembahkannya ini dengan hati sebagai ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, kalau antara subjek dan objek kerjasama, yang pertama kerjasama bahwa punya iman. Lalu yang kedua adalah punya tindakan. Yang pertama punya iman, Allah mampu menyembuhkan, baik yang subjek, yang mendoakan, dan yang didoakan. Yang kedua adalah sebuah tindakan, yang mendoakan menumpang tangan atau mendoakan secara online. Dengan sikap yang sungguh-sungguh percaya Tuhan mampu menjamah lintas tempat, lintas waktu, lintas negara, itu ada tindakan mendoakan, dan yang didoakan membuka hati, tindakannya membuka hati untuk mukjizat itu terjadi. Ini ada kerjasama, ditambah adanya kerjasama, yaitu artinya hamba Tuhan ini, saya lebih dari katakanlah 40 tahun lebih melayani Tuhan. Kalau dihitung dari SMP sudah dipakai Tuhan, ya SD, SMP dipakai Tuhan, ya oke lah. Bisa 40 sampai 50 tahun saya melayani di dunia pelayanan. Kadangkala kembali lagi ada berkat-berkat yang melimpah dari hasil pelayanan, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mohon maaf sekali lagi, nggak banyak, sekali lagi nggak banyak, cuma 1-2 dari sekian, ya yang banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan, lalu menggunakan kesempatan ini seperti Gehazi. Nah, ini yang bahayanya. Mohon maaf ya, mohon maaf hamba Tuhan yang mungkin punya sikap seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak tahu ngomong seperti ini. Saya sih pinginnya kalau khotbah itu yang enak-enak saja, yang nggak usah nyindir-nyindir, dalam arti kata nggak usah menyatakan kemungkinan-kemungkinan dosa yang terjadi, kemungkinan seperti Gehazi dipraktekkan. Mohon maaf, ini suara Tuhan. Saya biasanya kalau khotbah itu ingin memberikan, menjaga hati, tapi suatu saat saya pernah khotbah sangat keras, ya. Dan saya sepertinya, kenapa saya ngomong begitu? Aduh, apakah mereka akan terima atau tidak? Tapi Tuhan melalui Kristus bilang, yang ngomong bukan kamu, aku pakai kamu untuk ngomong. Jadi ini ada kerjasama yang baik ya. Si objek juga jangan berpikir ketika saya memberikan berkat kepada hamba Tuhan, ini sebuah timbal balik upah gitu. Karena kamu sudah menyembuhkan, ya saya kasih. Atau logikanya begini, daripada uangnya itu, materinya itu untuk biaya yang ini, lalu saya udah beri, saya kembalikan. Bukan, dasarnya bukan itu. Tapi dasarnya adalah, yaitu kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dasarnya adalah ini semuanya dari Tuhan. Saya persembahkan untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh dan kejujuran. Serta tidak menggunakan praktek-praktek untuk mengambil keuntungan dalam kesempitan. Baik Bapak Ibu sekalian,
sebagai penutup, karena saya kalau bicara soal ini, saya pengennya nggak berhenti-berhenti. Karena terima kasih Pak Vincent Juang yang dipakai Tuhan mengingatkan kita semua, bukan saja saya, kita semua bahwa semangat api Roh Kudus itu harus tetap membara dari awal pelayanan sampai nanti Tuhan memanggil kita. Dan saya akan akhiri firman Tuhan ini dengan beberapa poin. Poin yang pertama adalah mukjizat memang sedang dan terus berlangsung kapanpun, ya kapanpun. Yang kedua, yang penting kita bukan saja punya iman, tapi kadang-kala iman kita kurang. Kurang apa? Bukan kurang besar. Kurang apa? Bukan kurang banyak. Maaf, kadang-kala kita ngomong sama orang lain begini, kamu sih nggak sembuh karena kamu kurang beriman. Kamu sih nggak mengalami mukjizat karena kamu imannya nggak besar, gitu ya, kurang besar, kurang banyak. Bukan soal kurang banyak, kurang besar. Karena Yesus berkata, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, minimal sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, apalagi sebesar kacang mede, saudara ya. Jadi bukan soal besar kecilnya, bukan banyak dikitnya iman, tapi tindakan. Iman tanpa tindakan itu percuma. Iman tanpa perbuatan itu percuma. Nol besar. Saya beriman, kalau saya makan, saya akan kenyang. Tapi saya tidak punya tindakan untuk mengambil makanan itu dan memakannya, atau mencari makanan itu untuk memakannya. Ya, yang terakhir ini yang paling penting adalah yaitu bahwa tidak ada yang mustahil, itu bukan hanya bagi Tuhan. Saya sering mendengar lagu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, betul itu, betul. Tetapi hari ini terobosan yang bagus buat kita sebagai hamba Tuhan dan buat para pelayan yang mendoakan serta yang didoakan. Saya beritahu ya, sekali lagi saya beritahu, tidak ada yang mustahil bagimu, bagi saya dan saudara. Amin. Sekali lagi harus punya iman. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, nggak usah ngomong. Itu udah pasti. Tapi milikilah keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang mustahil bagi saya dan bagi saudara. Ketika hamba Tuhan sedang mendoakan, tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Ketika saudara sedang didoakan, sakit apapun, yang secara medis sudah di-close, sudah ditutup, bahwa tidak ada, sekali lagi, tidak ada celah untuk sembuh. Saya berapa kali dengar kesaksian, kemarin dengar kesaksian, ada orang yang kemungkinan sembuhnya hanya 35%. Hanya 35%. Saya kan ada program televisi Tirta ya, mengenai mukjizat sedang berlangsung itu, atau kasih di pusaran badai. Seseorang udah 35%. Ya, 35 itu otaknya, pendarahan itu di bawah tempurungnya. Jadi kepalanya ini batok kepalanya itu dilepas. Ya. Ketika satu kemungkinan hidup 35%, yang kedua, kalaupun sembuh dia akan cacat. Saudara tahu lebih dari 20 tahun orang ini sekarang sembuh dan sehat. Dan mukjizat itu terus dan sedang berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang punya kelemahan fisik, tetap yakin mukjizat sedang berlangsung. Mukjizat sedang berlangsung. Dan tidak ada mustahil bagi saya dan bagi saudara. Amin. Milikilah sebuah keyakinan. Tidak ada yang mustahil bagi saya dan bagi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pasti. Tapi tidak ada yang mustahil bagi saya dan bagi saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita praktekkan sebentar. Ada pesta rohani. Banyak mukjizat terjadi dan iblis lagi termehet-mehet melihat kekuatan kuasa Tuhan akan dinyatakan, bukan saja sebentar,
Tapi selama khotbah tadi, selama penyembahan tadi terjadi, saya yakin mukjizat itu sudah ada dan sedang terjadi. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih urapi setiap hamba Tuhan. Berikan kami hati yang murni dalam pelayanan, pikiran yang murni, iman yang sungguh-sungguh, bahkan api yang datang dari Tuhan untuk kami dipakai Tuhan. Dan juga setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah baik secara fisik maupun yang lain, kiranya mereka pun terjamah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin setelah acara ini akan banyak kesaksian-kesaksian, bukan untuk menyombongkan diri kami, tetapi untuk menyatakan bahwa, membuktikan bahwa mukjizat itu sedang dan terus terjadi. Berkati Akademi Harvest Academy dalam tangan-Mu, berkati Pak Vincent Juang dan seluruh pelayan-pelayan yang lain, melalui hidup mereka, nama Yesus dipermuliakan. Lebih dari itu, bukan soal mukjizat yang kami alami saja. Lebih dari itu adalah banyak-banyak orang yang terselamatkan. Ini yang lebih penting. Bukan soal sakit tapi sembuh, tetapi orang yang sedang di luar kasih Tuhan, di luar nama-nama yang tidak tercatat di buku kehidupan, di luar keselamatan, mereka terselamatkan. Bukan saja mereka yang terselamatkan, tetapi kami hamba-hamba Tuhan yang mendoakan harus terselamatkan lebih dahulu. Kami terselamatkan dan kami beritakan untuk banyak orang terselamatkan. Miliaran orang akan terima Yesus melalui kegiatan ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.